Mudah-mudahan kita sehat selalu untuk menjalankan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormon untuk memanipulasinya. Aduh, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jamaluddin Ahmad dan teman saya Clarista Yuni Pratiwi. Kami dari kelompok 8 Bioteknologi Reproduksi. Sebelum saya menyampaikan apa itu sinkronisasi estrus, baiklah saya ingin menyapa teman-teman semua. Apakah kabar kita semua di dalam bulan suci Ramadan ini? Mudah-mudahan kita sehat selalu untuk menjalankan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akan menyampaikan definisi sinkronisasi estrus. Sinkronisasi estrus merupakan proses manipulasi reproduksi hewan agar terjadi estrus dan proses ovulasinya pada waktu yang relatif serentak, sehingga akan mampu meningkatkan efisiensi produksi dan reproduksi kelompok ternak. Jadi selanjutnya, sejarah sinkronisasi estrus. Pada zaman dulu, pihak pemerintah Indonesia pernah juga mengalami sulitnya pengenalan birahi atau estrus pada sapi. Jadi birahi sapi sering sulit dikenali karena banyaknya kasus anestrus. Maka dari itu pemerintah ingin melakukan sinkronisasi estrus. Yang sejarah selanjutnya, banyaknya kasus tersembunyi berupa proses ovulasi tertunda yang juga akhirnya menyebabkan kegagalan fertilisasi. Untuk mengatasi permasalahan aplikasi IB ini menunjukkan keoptimalisasi hasil konsepsinya telah dikembangkan teknik sinkronisasi estrus atau penyerentakan birahi dengan manipulasi pola hormon reproduksinya. Jadi itulah sejarah dari sinkronisasi estrus. Jadi selanjutnya tujuan sinkronisasi donor. Adapun tujuannya agar memiliki periode birahi yang sama dengan resipiennya. Untuk yang kedua, untuk menyamakan kondisi uterus donor dan resipiens agar embrio dapat berkembang. Yang ketiga, pemberian hormon untuk memanipulasinya siklus estrus agar sama antara donor dan resipien. Yang keempat, embrio yang dihasilkan didonorkan ke betina resipien. Yang terakhir, diharapkan sifat-sifat dari induk donor dibawa oleh embrio. Jadi untuk teman-teman semua, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada hormon yang digunakan, mekanisme kerja hormon, dan tingkat keberhasilan sinkronisasinya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Clarista Yuni Pratiwi. Untuk ini kepada Clarista Yuni Pratiwi saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh saudara saya Jamal. Kemudian materi yang selanjutnya, hormon yang digunakan. Sinkronisasi estrus pada domba menggunakan preparat hormon. Preparat hormon itu adalah progesteron dan prostaglandin. Kemudian materi selanjutnya, mekanisme kerja hormon. Yang pertama, hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin ini untuk proses memperpendek daya hidup sel pada fase luteal. Penyuntikan hormon PGF2 alfa di hari pertama dan ke-12. Hormon PGF2 alfa bersifat luteolitik, bekerja sebagai vasokonstriktor pada pembuluh darah. Hal ini menyebabkan terjadinya hambatan aliran darah secara drastis menuju sel. Dengan demikian, terjadinya pengurangan aliran darah cukup lama, maka akan menyebabkan regresi sel. Kerja dari hormon PGF2 alfa
dalam melisiskan sel, yaitu yang pertama, PGF2 alfa langsung berpengaruh terhadap hipofise. Yang kedua, PGF2 alfa menginduksi luteolisis melalui uterus dengan jalan menstimulir kontraksi uterus sehingga dilepaskan luteolisis uterin endogen. Yang ketiga, PGF2 alfa bekerja sebagai racun terhadap sel-sel CL. Yang keempat, PGF2 alfa bersifat antigonadotropin baik dalam aliran darah maupun reseptor pada CL. Yang kelima, PGF2 alfa mempengaruhi aliran darah ke ovarium. Penggunaan hormon PGF2 alfa harus pada fase luteal karena pada fase tersebut terdapat organ target dari PGF2 alfa yaitu CL, sehingga dilakukan pemberian double injection pada hari ke-12 dan 2 hari kemudian biasanya menunjukkan gejala estrus. Yang kedua, mekanisme kerja dari hormon progesteron. Hormon progesteron ini untuk memperpanjang daya hidup CL. Hormon progesteron yang digunakan adalah implan progesteron CIDR. Pemasangannya yaitu pada hari pertama dan pada hari ke-13 pelepasan implan CIDR. Progesteron dapat menghambat pelepasan LH, pertumbuhan folikel, estrus, dan ovulasi. Prinsip kerjanya yaitu mengakibatkan terjadinya umpan balik negatif terhadap sekresi hormon gonadotropin yaitu FSH dan LH. Penghambatan sekresi gonadotropin tidak disertai dengan penghambatan sintesisnya sehingga selama implan progesteron CIDR berlangsung terjadinya penimbunan hormon gonadotropin di hipofise anterior. Pada saat pencabutan implan progesteron CIDR terjadi penurunan konsentrasi hormon progesteron yang drastis di dalam darah sehingga efek umpan balik negatif menjadi hilang. Hal ini mengakibatkan terjadinya fenomena rebound effect, yaitu disekresikannya hormon gonadotropin dalam jumlah banyak yang disintesis dan ditimbun selama implan progesteron CIDR berlangsung. Hormon gonadotropin ini akan merangsang terjadinya folikulogenesis sehingga terbentuk folikel-folikel matang. Folikel-folikel yang matang mensintesis hormon estrogen, kemudian mengsekresikan di dalam peredaran darah sehingga mengakibatkan hewan betina menjadi estrus yang diekspresikan dengan tanda-tanda gejala estrus. Materi selanjutnya yaitu tingkat keberhasilan sinkronisasi estrus. Menurut Ratnawati et al. 2012, tingkat keberhasilan sinkronisasi birahi pada induk PO dan bukan keturunan PO memberikan respon birahi dalam kisaran 53,6 sampai 85,7%. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.